Ya singkatnya beginilah, sampean bilang kan tidak mungkin Tuhan atau Allah itu mengosongkan diri dan menjadi manusia. Ya saya katakan itu kan karena pikiran sampean nggak nyampe, atau memang di Qur'annya nggak pernah disebutkan hal itu. Kalau di dalam tanah itu sering, Mas, bahwa Tuhannya Israel itu mengunjungi bumi itu sering gitu loh. Nah, satu waktu Elohim atau Tuhan Israel itu mengunjungi Abraham atau Ibrahim. Itu wujudnya wujud manusia. Berwujud manusia. Kalau Tuhan berwujud manusia atau menjadi manusia itu sangat mungkin dan bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Jangan dibalik, manusia mau jadi kayak Tuhan. Nah itu tidak bisa, mau sampai jungkir balik kiamat terus terulang lagi kiamat lagi juga itu tetap nggak bisa ya. Ngerti nggak? Kalau Tuhan menjadi manusia, wujudnya manusia itu bisa. Tapi sebaliknya tidak bisa. Itu aja. Jadi kalau buat sampean, Yesus yang tadinya adalah Tuhan, terus dia mengosongkan diri dan menjadi manusia, anehnya di mana? Kalau yang di Quran kalian tidak ada, itu bukan berarti jadi semuanya yang di luar Quran itu nggak benar. Saya katakan Quran kalian itu, ya wahyunya itu patut sekali diragukan, itu aja. Karena apa? Sumber wahyunya sendiri tidak jelas. Kalau di dalam kitab Torahnya Israel, itu Allah itu mewahyukan langsung gitu loh kepada Musa. Tidak lewat perantara. Tapi kalau di dalam Quran kalian katanya nih, Allah tidak pernah berfirman langsung atau mewahyu langsung. Selalu lewat Jibril. Jibrilnya siapa? Entah itu malaikat, entah itu jin, tidak jelas. Muhammad sendiri nggak tahu itu malaikat apa jin. Makanya dia bertanya kepada Khadijah. Nah, Khadijah inilah yang bisa-bisaan gitu loh. Ya, tapi dia juga nggak tahu sih. Dia bilang, tanya aja tuh ke sepupunya, Warokah ya. Nah, saya katakan yang bisa-bisaan itu adalah si Warokah ini. Tapi Warokah juga tidak mengatakan itu Jibril. Dia bilang ini Namus. Nah, Namus itu siapa? Saya juga tidak tahu. Kalau di dalam kamusnya orang Israel, tidak ada itu namanya Namus itu. Nggak ada. Nggak tahu itu malaikat dari mana itu. Kan Warokah kan katanya orang Yahudi ya. Nah saya juga nggak ngerti, dia sebagai orang Yahudi, apalagi Kristen, kok bisa-bisaan menyebut itu Namus gitu loh. Nggak ada Namus itu sebagai malaikat itu malaikat apa sih? Kalau Gabriel ada. Tapi Gabriel itu sudah pasti bukan Namus gitu loh. Malaikat itu tidak ada nama aliasnya, nggak ada. Misalnya Gabriel alias Namus, nggak ada mas. Kalau Muhammad masih ada, Ahmad gitu kan. Nah kalau malaikat yang nggak ada tuh, ada aja sih. Ya coba sampean nih kalau mau selidiki dulu itu pewahyu dari Quran sampean itu siapa gitu ya. Entah itu malaikat utusan Allah ataukah itu memang jin. Itu nggak jelas loh, tidak jelas. Di Quran kalian juga tidak menyatakan itu. Terus kalian bisa tahu-tahu percaya kepada wahyu yang model begitu tuh apa alasannya gitu loh, apa alasannya? Dan kenapa Allahnya kok tidak pernah mewahyukan secara langsung itu kenapa? Apa udah capek apa gimana? Kalau di dalam zaman Musa sampai kepada zaman nabi-nabi Israel itu semuanya Allah itu mewahyu langsung. Nah, waktu Yesus datang, Yesus itu menyampaikan firman Tuhan itu langsung juga gitu loh. Itu yang nanti ditulis oleh para muridnya. Nah, Muhammad apa ini gitu loh. Makanya kalau sampean
ya lumayan ada pikiran ya. Kalau bisa dibandingkan, isinya itu berbeda jauh antara Torah, Zabur dengan Quran. Apalagi Injilnya orang Kristen. Aduh, ya mirip-mirip aja sih, tapi nggak nyambung juga lah ya. Ya penyebabnya saya sih tahu ya, karena pewahyunya aja nggak jelas gitu loh. Kalau menurut saya Mas, itu bukan dari Jibril atau dari Allah, bukan. Itu dari Muhammad sendiri. Makanya kalau sampean baca ya, itu banyak sekali itu. Semuanya itu mengenai Muhammad sebetulnya. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan yang katanya Jibril. Jibrilnya nggak jelas. Allah apalagi, Allah tidak pernah mewahyukan diri secara langsung kepada Muhammad. Terus wahyunya wahyu apa kalau gitu yang kalian percaya itu? Kalau sampean mau yang benar, ya udah masuk Judaisme aja. Jadi Judais gitu loh. Atau kalau mau, ya masuklah ke Kristen sekalian. Karena Injilnya memang ya 100% itu. Nah kalau di Quran Injilnya Injil apa? Kalian membenarkan kitab Injil. Tapi Injilnya Injil apa coba? Bingung kalian itu. Sama yang kemarin silsilahnya Muhammad bisa sampai ke Ismail, itu dapat dari mana itu ya? Itu tulisan dari mana? Dari hadis apa dari Qurannya ada, atau ya Muslimnya sendiri yang itu di tahun berapa itu? Setahu saya kok nggak ada ya. Itu munculnya kemudian apa memang di hadis sudah ada atau di Quran juga sudah ada gitu loh. Coba dijelasin deh silsilahnya Muhammad itu. Mas, komentar Anda ini semakin lucu, semakin lama semakin lucu gitu loh. Semakin kesesatannya itu semakin bertambah gitu loh. Kan begini, Anda mengatakan Tuhan itu mengosongkan diri sehingga menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan Tuhan mengosongkan diri sehingga menjadi manusia 100%, terus Tuhannya itu kemana gitu loh, kok mengosongkan diri? Terus artinya gak ada Tuhannya gitu kan, mengosongkan diri menjadi manusia gitu. Terus Tuhannya itu kemana gitu loh. Itu semakin amburadul penjelasan Anda itu gitu loh. Semakin semakin menjelimet gitu loh. Dan semakin semakin akal orang yang mempunyai akal sehat semakin tidak akan percaya gitu loh Mas, kecuali gitu loh, kecuali didoktrin. Jangan banyak tanya, imani saja, jangan banyak tanya, itu baru percaya gitu loh Mas. Artinya apa? Jika orang itu masih mempunyai akal sehat, itu nggak akan bisa menerima seperti itu. Tuhan yang mengosongkan diri, artinya kalau mengosongkan diri ya berarti kan bukan Tuhan Mas gitu loh. Tuhannya kosong gitu. Bukan Tuhan, Tuhannya kosong kok masih dipanggil Tuhan. Itu kan semakin semakin amburadul penjelasan Anda itu kan gitu Mas. Terus Anda mengatakan Ibrahim itu ketemu Tuhan berwujud manusia. Mas, di dalam perjanjian lama sudah jelas dikatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup gitu. Artinya apa? Artinya ketika orang itu hidup tidak akan sanggup melihat Tuhan. Bahkan Nabi Musa pun itu dipanggil, kalau ingin bertemu Tuhan silahkan naik ke gunung. Apa yang dilihat? Bukan melihat Tuhan, tetapi api gitu loh Mas. Wah, yang berat sehingga kalau di dalam Islam itu sehingga Nabi Musa itu sampai pingsan, kemudian Nabi Musa itu sadar gitu. Tuhan itu tidak akan dapat dilihat dan tidak akan pernah berubah menjadi apapun gitu. Tuhan tidak menjelma ini menjelma itu gitu. Kayak Satria Baja Hitam aja mas sampean ini gitu, gimana sih? Tuhan kok kalau seperti Satria Baja Hitam itu kan berubah. Segala sesuatu yang berubah itu adalah makhluk fana gitu mas. Tuhan itu kekal dalam sifatnya, kekal dalam wujudnya, kekal dalam segalanya gitu loh mas.
berubah-berubah gitu loh. Yang berubah itu adalah makhluk gitu loh Mas. Kecuali memang Anda itu menuhankan makhluk gitu loh. Itu baru bisa berubah-berubah gitu loh. Tuhan itu kekal abadi, ngapain capek-capek berubah-berubah gitu, kemudian ditangkap apa segala macam, ngapain gitu loh. Tuhan Maha Kuasa mengampuni dosa gitu loh. Kok Tuhan malah dijadikan korban? Ini kan sebuah kesesatan yang nyata gitu loh. Itu yang nyata sebenarnya gitu loh, sesat banget gitu loh. Mas, Anda mengatakan, kalau di dalam apa ya, itu kan secara langsung, Mas. Sebenarnya Anda ini kan cuma nggak tahu, Mas. Tetapi ada tanda-tanda bahwa di dalam Alkitab itu juga disebutkan sebagai Gabriel apa. Maka Warokoh ini yang disebut Warokoh. Warokoh ini tahu persis gitu bahwa Yesus itu menerima firman dari Tuhan dan kemudian apa? Kemudian di situ didatangi malaikat apa segala macam. Itu alur ceritanya. Artinya apa? Setiap firman itu ini sama malaikat gitu loh. Cuman Anda nggak tahu gitu loh. Nah, kalau kita baca di dalam Al-Quran seolah-olah memang Tuhan langsung, Mas. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu adalah tugasnya menyampaikan firman, semua firman itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan, ya tidak tahu. Kalau baca Al-Quran seolah-olah Allah berfirman, Allah seolah-olah langsung gitu loh, Mas. Sama kayak membaca Injil itu gitu loh. Itu Allah berfirman itu firman, menerima firman, itu tidak diceritakan walaupun di dalam Al-Quran itu langsung Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, gitu loh Mas. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menceritakan bahwa malaikat Jibril itu adalah bertugas untuk menyampaikan wahyu, maka tidak tahu gitu loh Mas. Seolah-olah seakan-akan langsung gitu, padahal enggak gitu loh. Itu Mas yang perlu Anda ketahui. Makanya ketika datang malaikat, bertemu malaikat, itu semua sebenarnya itu menyampaikan firman. Kemudian Maria didatangi malaikat, itu semua tugasnya adalah malaikat menyampaikan firman gitu loh Mas. Cuman Anda nggak tahu gitu. Itu yang perlu Anda pelajari juga sebenarnya. Jadi amburadulnya di Bible Anda itu ya seperti itu gitu. Karena nggak ada keterangan Yesus pun Anda bantah gitu. Yesus nggak mengaku Tuhan, dituhankan. Yesus bersujud dalam ibadah, bahkan di dalam Alkitab itu sampai 3 kali sehari, dalam sujudnya itu 3 kali sehari itu. Namun Kristen apa? Nggak pernah sama sekali, bahkan membantah kitabnya sendiri gitu. Bahkan ibadahnya itu cuma ajaran manusia, bukan ajaran siapa-siapa, bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus. Itu yang ada di dalam ibadah-ibadah Kristen gitu loh. Mas, Anda mengatakan Yesus itu menerima firman dan menyampaikan itu langsung. Mas, Yesus itu menerima firman langsung, bagaimana Anda mengatakan itu langsung gitu? Sementara Anda itu gak tahu, padahal Yesus itu sering didatangi malaikat gitu loh Mas. Yesus itu sering didatangi malaikat gitu loh Mas. Bagaimana Anda mengatakan itu langsung gitu loh? Artinya apa? Yesus itu hanya menerima firman, kemudian firman itu disampaikan kepada umatnya, gitu aja sebenarnya gitu loh. Ya sama cara proses penerimaan firman itu sebenarnya sejak dulu sampai nabi terakhir, sampai utusan terakhir Nabi Muhammad itu sama gitu loh Mas, sama gitu. Kalau anda itu sebenarnya cuma nggak tahu cara proses pewahyuan di dalam Bible itu seperti apa, proses pewahyuan itu seperti apa, itu kacau balau di dalam Bible itu. Karena apa? Karena di situ kisah-kisah Paulus
anggapan orang, cerita orang itu semua dimasukkan di dalam Bible dan dianggap kitab suci. Itu yang membuat rancu di Bible itu sendiri gitu. Artinya Bible itu bukanlah firman Tuhan 100% gitu, bukan Mas gitu loh. Itu yang harus Anda pahami juga gitu loh. Nah, jika Anda mengatakan, oh, Anda percaya harus Injil dalam Al-Quran itu seperti apa, Mas? Bible itu bukanlah Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa gitu. Injil itu kalau Anda baca itu sejak zaman Paulus itu berapa orang yang, bahkan jika ada orang yang berani menyimpan naskah asli daripada Injil, maka akan dihukum mati oleh oleh Paulus itu gitu loh. Paulus itu kan memang antek penjajah dulu Mas. Dia itu mempunyai power gitu loh. Jangan main-main. Bahkan Paulus itu menyesah orang-orang di tempat ibadah gitu loh. Itu Paulus jangan dulu gitu loh. Berapa Injil banyak kalau kita sempat baca itu banyak Injil selain daripada Injil Paulus itu dilarang gitu oleh Paulus gitu. Artinya apa? Injil yang dulu itu habis Mas. Udah disesatkan semua, tinggal Injil palsu yang berbahasa Yunani itu gitu loh. Itu palsu itu Mas. Bible itu palsu gitu. Yang disukan apa? Karena di situ kisah Paulus tiba-tiba ada di dalam situ. Padahal Yesus itu gak kenal sama Paulus gitu loh. Kok tiba-tiba Paulus masuk dijadikan kitab suci, itu gimana ceritanya gitu loh. Mas, di dalam kebiasaan orang Arab itu ya, setiap orang yang memegang kunci Ka'bah itu mulai sejak dulu itu harus keturunan Nabi Ibrahim gitu Mas. Artinya apa? Orang itu sudah tahu bahwa itu keturunan Abraham, keturunan Nabi Ibrahim gitu loh. Kalau bukan keturunan Nabi Ibrahim, maka itu tidak boleh memegang kunci Ka'bah itu kan gitu. Sejak turun-temurun itu Mas. Artinya kalau turun-temurun itu sudah ada silsilahnya gitu Mas. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu orang yang di situ gitu loh Mas. Itu silsilahnya. Yang memegang kekuasaan di Ka'bah itu adalah ada keluarganya Nabi Muhammad gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui. Maka dari situ silsilah itu sudah jelas sekali. Bahkan di dalam hadis pun bahwa itu dijelaskan sudah ada gitu loh Mas. Sudah ada di dalam hadis gitu. Kalau Anda mengatakan, oh dari mana silsilahnya, dari mana bahwa mengetahui Mas? Kalau remang-remang misalkan, oh ragu-ragu, tidak akan mendapatkan atau memegang kunci kekuasaan di Ka'bah itu zaman dulu kalau bukan keturunan Abraham Mas. Kalau bukan keturunan Nabi Ibrahim, misalkan remang-remang gitu, ya nggak bakalan Mas, nggak bakalan dikasih, bahkan menjadi pemimpin kaum Quraisy gitu. Ya ditendang sama kaum Quraisy Mas kalau bukan keturunan Ibrahim gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui, itu sejarahnya. Orang Arab itu Mas ya, itu kebiasaannya itu sunat. Walaupun dia itu bukan Islam, dia itu mayoritas orang Arab itu bersunat juga silsilah gitu. Kalau dia itu sampai sekarang pun kalau dia itu memang keturunan seorang nabi, silsilah itu tetap ada Mas gitu. Walaupun di Indonesia ini kan kebiasaan tidak mempunyai silsilah, tidak biasa menulis silsilah. Tetapi kalau dia itu memang keturunan daripada orang-orang terhormat, dia itu pasti punya silsilah Mas. Dan silsilah itu pasti ditulis disimpan di rumahnya masing-masing gitu loh Mas. Sampai sekarang itu ada silsilahnya itu gitu loh. Cuman Anda nggak tahu aja gitu loh. Kalau Anda nggak tahu, bukan berarti Anda itu namanya sok tahu gitu loh. Gimana sih kamu ini? Anda kembali lagi ya. Anda mengatakan, oh Tuhan mengosongkan diri. Berarti kalau Tuhan mengosongkan diri, Tuhannya kosong dong gitu.
Namanya mengosongkan diri. Coba Anda rumahnya dikosongkan gitu. Kan kosong, nggak ada orangnya gitu loh. Ya kosong Mas, kalau rumahnya dikosongkan ya kosong, nggak ada orangnya gitu. Tinggal rumahnya tok gitu. Tapi kalau nggak dikosongkan itu artinya rumahnya ada orangnya, ada penghuninya. Tapi kalau dikosongkan nggak ada penghuninya artinya rumah tok, kerangka tok. Nah Yesus itu sebenarnya cuma kerangka tok gitu Mas, bukan Tuhan gitu. Karena mengosongkan diri Anda mengatakan begitu gitu. Kosong Tuhannya. Nah jika Anda menyembah Yesus artinya Anda menyembah apa, kerangka gitu, menyembah jasadnya tok, menyembah manusia, itu sama gitu loh Mas. Nah, Anda mengatakan apa ya? Tadi kok Jibril bisa namus gitu. Mas, namus yang disebut dengan namus itu zaman dulu, zaman Kristen, zaman apa ya, Nasrani dulu itu disebut namus gitu Mas. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu namus gitu loh Mas. Kemudian setelah zaman Nabi Muhammad SAW itu Jibril gitu loh Mas. Itu sebut malaikat sebenarnya Mas. Dia itu malaikat itu bertugas menyampaikan wahyu gitu. Karena apa? Karena pengucapan itu sebenarnya tergantung dari daerah mana orang itu gitu loh Mas. Kayak namus itu mungkin terpengaruh oleh bahasa-bahasa mana gitu, sehingga malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu disebut namus, misal oleh orang-orang Kristen terdahulu kan begitu Mas. Terus kemudian Islam ini menyebut dengan Jibril gitu Mas. Dan Kristen sekarang barat kayak seperti orang barat Gabriel gitu loh, menjadi Gabriel gitu. Itu sebuah apa ya, itu sebenarnya kalau dalam Islam itu tetap tidak akan ada perubahan itu. Kalau yang bertugas menyampaikan wahyu itu mulai dari dulu sampai kepada zaman Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril begitu Mas. Kalau namus itu saya dengar itu adalah seorang apa ya, Nasrani zaman dulu itu menyebutnya malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu disebut namus gitu loh Mas. Itu saya pernah dengar, cuman saya nggak mendalami tentang hal itu. Cuman saya dengar gitu loh, orang Nasrani zaman dulu itu gitu Mas. Mas, Anda mengatakan zaman Abraham Tuhan itu menjelma menjadi manusia Mas. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi Mas gitu loh, tidak abadi. Nah jika Anda mengatakan Tuhan Abraham menjadi manusia, apa Anda ini sebenarnya ngarang gitu loh Mas. Dalam perjanjian lama sudah jelas sejelas-jelasnya Tuhan tidak akan berubah menjadi apapun. Tuhan itu kekal gitu loh Mas. Tuhan tidak akan menjadi anak manusia pun juga tidak akan menjadi Tuhan gitu, juga sebaliknya gitu. Itu sudah jelas gitu, apalagi berwujud manusia gitu loh. Anda ini sebenarnya sudah memfitnah Abraham, sudah memfitnah Tuhan dan segala macam. Anda ini berani bener gitu loh, padahal Anda itu apa ya, membuat suatu kebohongan demi membenarkan anggapan Anda. Itu sebenarnya nggak boleh gitu loh Mas. Itu sesat, itu apa ya, menyimpang dari ajaran Tuhan gitu. Itu sangat dilaknat oleh Tuhan gitu. Apalagi sampai memfitnah Abraham gitu. Orang yang memfitnah Abraham itu tidak akan diberkati Mas. Dan Anda orang Kristen itu setiap hari itu memfitnah Abraham gitu. Kenapa? Karena Abraham dituduh tukang zina, dituduh perkawinan tidak sah, dituduh anaknya tidak ini resmi mengusir anaknya. Seakan-akan Abraham di dalam Kristen itu ada orang jahat gitu, orang yang suka zina gitu, mengusir anaknya gitu, orang jahat bener gitu. Dan di dalam Alkitab dijelaskan orang yang tidak memberkati Ibrahim, dia itu tidak akan diberkati gitu loh Mas, oleh Tuhan gitu. Dan
umat Islamlah yang memberkati setiap saat 5 kali sehari. Dalam sehari itu selalu memberkati Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Umat Islam selalu memberkati, bahkan 5 waktu itu selalu memberkati dalam sehari semalam itu. Maka jelas umat Islam akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Mas. Nah, di dalam saya pernah baca lupa. Pernah baca begini. Kalau Anda mengatakan Tuhan pernah menjelma jadi manusia, sebenarnya Anda ini berbohong gitu loh, sedang berbohong gitu. Dan jikalau oleh karena kelicikanku kerajaan Allah jadi melimpah, maka itu kelicikan seperti itu Anda sedang menggunakan hal seperti itu, Mas. Cara-cara seperti itu sebenarnya sangat memfitnah Tuhan gitu loh, Mas. Nggak boleh, Mas, begitu, Mas, ya. Nggak boleh cara-cara mengada-ada itu kemudian agar supaya Anda itu dianggap benar. Itu nggak boleh, Mas, sebenarnya. Itu sama aja menghina Tuhan Anda ini gitu loh. Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup gitu loh. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Artinya apa? Orang itu yang melihat Tuhan dengan kasat mata itu meninggal gitu loh, Mas. Karena manusia gak sanggup melihat Tuhan, karena manusia ini mempunyai sifat terbatas gitu loh. Kan begitu. Nah, umpamanya kalau untuk itulah kemudian Tuhan berubah. Nah, kalau Tuhan itu kemudian berubah menjadi manusia, maka Tuhannya yang tidak kekal, Mas, gitu loh. Tuhannya yang tidak abadi, bukan lagi manusianya yang tidak mampu, tapi Tuhannya yang tidak abadi. Karena berubah, segala sesuatu yang berubah itu fana, Mas. Segala sesuatu yang berubah itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan itu.